Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih, tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi lain yang pasti menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, demokrasi bukan saja bergerak di suatu ruang, tapi pergerakan demokrasi sangat luas dan ini menjadi tolak ukur bagaimana demokrasi di Indonesia, khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di Jawa Tengah, bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Untuk podcast KPU Jateng episode kali ini sudah hadir di studio podcast Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR Jawa Tengah, dan langsung saja kita temui beliau untuk membahas hal-hal penting terkait dengan pemilu maupun demokrasi di Indonesia. Beliau adalah Bapak Muhammad Sabardi MPD. Pak Sabardi, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu Nunung, terima kasih atas undangannya. Terima kasih, penghormatan buat kami juga ini. Kami yang sangat terhormat bisa berkenan hadir untuk berbagi dengan teman pemilih terkait hal-hal mungkin yang saat ini menjadi perhatian, tapi juga ada bagian-bagian yang terlewatkan Pak Sabardi sebenarnya. Ya, siapa Nunung? Bu Nunung ya. Jadi pemilu kita kan 2024 cukup lama ya, sekarang sudah 2026. Jadi sebagai pemantau pemilu saya juga harus mengingat-ingat ulang lagi nih. Ya, walaupun itu sesuatu hal yang sifatnya basically kegiatan kita ya. Betul. Untuk kegiatan pemilu, baik itu pemantau, KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara dan masyarakat pada umumnya. Betul. Dan wabil khusus persiapan pemilu 2029 yang memang harus kita sikapi semua dengan harapan pemilu yang lebih baik tentunya lah. Betul. Kalau kita mundur sedikit ke pemilu 2024, JPPR hadir berpartisipasi aktif dalam pemilu, tentunya sebagai lembaga pemantau dari masyarakat sipil. Pengalaman apa sih Bapak yang didapat pada saat pemilu di 2024? Ya, untuk pemantau pemilu untuk saat tahun 2024 kemarin kan pemantau lebih banyak bersinerginya dengan Bawaslu ya, karena sebagai mitra pengawas pemilu. Tetapi kita bersinergi dengan KPU justru pas setelah pilkada, kita benar-benar di bawah naungan KPU langsung. Betul. Kalau di pemilu kita di Bawaslu. Banyak hal yang sudah kita kerjakan, khususnya di JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Nomenklaturnya Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Jadi kita kami ini terbentuk dari konsorsium OKP anak muda, baik dari unsur keormasan Muhammadiyah, kemudian NU, kemudian teman-teman HMI, bahkan lintas agama. Jadi konsentrasi kita memang pada pemilih pemula ya, basicnya yang masih muda, gen milenial dan gen Z. Itu konsentrasi kita di situ. Kenapa banyak melibatkan anak-anak muda untuk lebih konsen kepada perjalanan demokrasi maupun perpolitikan di Indonesia? Ya, karena penting ya, demokrasi hari ini adalah demokrasi bagaimana kemudian masyarakat harus benar-benar terlibat aktif. Kalau kita lihat DPT tahun ini saja, mayoritas adalah pemilih pemula. Dan kalau kemudian pemilih pemula ini tidak digarap dengan baik, wah sangat dirugikan. Ya, artinya apa? Nanti akan dikhawatirkan justru kemudian kualitas demokrasi kita jadi tidak baik. Maka JPPR mengambil peran memberikan wadah, mengedukasi, memberikan sosialisasi kepada teman-teman pemilih pemula, khususnya yang kaum milenial, Gen Z dan seterusnya. Sejalan dengan programnya Komisi Pemilihan Umum yang sedang memberikan pendidikan pemilih secara berkelanjutan untuk khususnya pemilih-pemilih pemula dan muda, ini menjadi konsen juga oleh KPU, dan ini ditindaklanjuti oleh KPU di provinsi, KPU Provinsi Jawa Tengah juga. Ini untuk harus konsen, kayaknya anak-anak muda ini harus mendapatkan pendidikan yang cukup dan memadai untuk pemilu yang akan datang ya tentunya. Betul sekali. Dan ini juga tantangan terbesar juga. Artinya masih banyak teman-teman muda kita
partisipasinya juga masih rendah, kemudian kesadaran terhadap politiknya juga masih terendah. Iya, betul. Artinya tugas ini juga bukan tugas KPU saja, tapi tugas CPPR, tugas masyarakat juga, Iya. dan khususnya juga lembaga perguruan tinggi, lembaga pendidikan harus bareng-bareng bersama-sama. Kalau KPU sendirian saya kira juga tidak mampu. Betul. Artinya harus bisa melibatkan semuanya, perguruan tinggi, Ya. kemudian pemantau pemilu, LSM, kemudian NGO, dan lapisan semuanya lah untuk menggerakkan benar-benar anak muda tersadarkan atau melek politik lah gitu, kira-kira begitu Bu Nunung. Kalau kita kembali lagi ke 2024, jika JPPR diminta memberikan nilai demokrasi di Indonesia pasca pemilu 2024 secara kualitatif ini, kira-kira bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia saat ini? Iya, kalau yang jelas indeks demokrasi Indonesia dari tahun demi tahun mengalami kenaikan dan penurunan ya, fluktuatif sifatnya ya. Dan saya kira itu bagian dari pekerjaan-pekerjaan KPU, Bawaslu, dan itu juga tidak lepas dari unsur masyarakat. Kalau lihat data Kompas di laporan The Economy Index UEE tahun 2025, ada grafik tahun 2015 itu naik sekitar skala 1 sampai 10 7 gitu ya. Kemudian tahun 2006 6,97 ya. Tahun 2017 mengalami penurunan. Naik lagi kemudian tahun 2009 tapi tidak signifikan, hanya kenaikannya ya sekian nominal saja, koma saja. Nah, kemudian pemilu tahun 2021 mengalami kenaikan. Nah, ini yang kemudian jadi PR kita bersama-sama. Sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 ada mengalami kepenurunan. Nah, apa yang menjadi penurunan? Saya kira banyak indikator ya. Kami mencoba melihat dari sisi pemilu serentak yang kemudian dilaksanakan bersama-sama. Saya melihat masyarakat mengalami kejenuhan mungkin ya, atau mengalami istilahnya capek gitu ya, capek dengan proses pemilu yang berturut-turut, apalagi pemilu serentak yang kemudian dilaksanakan 5 kotak bersama-sama. Betul. Kemudian setelah itu selang beberapa tahun kemudian pilkada dan seterusnya. Ya. Hanya hitungan bulan aja. Hanya hitungan bulan. Ya. Artinya masyarakat belum sempat mengevaluasi pemilu, tiba-tiba sudah diberikan pilkada pilihan lagi. Nah, masyarakat belum memberikan evaluasi secara konstruktif, tiba-tiba diberikan pilihan. Nah, mungkin itu salah satu contoh sederhana terkait dengan indeks demokrasi Indonesia. Ya. Dari yang disampaikan Pak Subedi tadi, apakah gema tahun politik ini juga mempengaruhi bagaimana masyarakat sebenarnya sih, masyarakat tidak menginginkan ini begitu? Pemilu serentak terbuka adalah bagian keinginan masyarakat. Justru ketika kemudian ada wacana di isu pemilihan tertutup, bagi kami ini malah kemudian kemunduran. Artinya pasca keputusan MK 135 bahwa pemilu akan dilaksanakan tahun 2029 untuk pemilu nasional, kemudian selang 2 tahun setengah kemudian dilanjutkan pemilu lokal. Saya kira juga ini bagi prinsip demokrasi kita lebih baik gitu ya. Artinya cukup waktu yang lama masyarakat untuk diberikan kesempatan memilih dan mengevaluasi apa yang dia pilih, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Saya kira angin segar begitu ya, angin segar yang kemudian diberikan MK gitu. Walaupun konsekuensinya banyak terkait dengan regulasi yang bermasalah. Hari ini sedang proses seleksi tim sel ya. Kemudian tahun 2028 ini sudah istilahnya tahapan gitu ya. Sementara undang-undangnya belum ada. Nah, ini juga menjadi PR. Tapi sisi yang lain, kami sebagai pemantau pemilu menyambut baik terkait dengan pemilu serentak yang dilaksanakan 2 kali, nasional maupun yang lokal. Itu Bu Nunung. Dari tadi yang disampaikan Pak Subedi, grafiknya naik turun yang sangat dinamis begitu. Dari perspektif lembaga pemantau sendiri, apa perubahan yang paling signifikan dalam demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dan kira-kira apa yang mempengaruhinya?
Maksudnya gimana, Bruno? Ya kan ada perubahan Ya. secara signifikan itu tadi. Ya. Apa perubahan yang dirasakan atau apa sebenarnya perubahan yang terjadi ini apa saja sih sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir khususnya ini, dan itu apa yang mempengaruhi dalam proses demokrasi itu sendiri? Yang jelas masyarakat hari ini sudah dengan sistem demokrasi yang sudah lama dan masyarakat sudah banyak belajar, saya kira masyarakat sudah mulai tercerdaskan ya. Dari indeks demokrasi itu kan kebebasan berpendapat, kebebasan memilih dan sebagainya. Hari ini kita sudah diberikan ruang-ruang itu ya. Walaupun masih banyak ya sedikit kasus-kasus yang kemudian kebebasan berpendapat masih dibatasi, kebebasan pers yang masih dibatasi, tapi itu tidak mengeneral semuanya. Itu yang pertama. Hari ini perubahan indeks demokrasi kita jauh lebih baik, walaupun dari sisi angka turun begitu ya. Iya. Itu turun. Kemudian yang kedua, KPU juga cukup berhasil untuk kemudian mengawal proses demokrasi ini. Ya, ada tahapan-tahapan yang kemudian dilakukan KPU dan masyarakat diberikan kesempatan untuk kemudian memantau, kemudian mengevaluasi dan sebagainya. Bahkan JPPR sering dilibatkan dalam kegiatan KPU untuk kemudian mengevaluasi juga. Ya. Itu menurut kami terkait dengan perubahan-perubahan demokrasi hari ini di Indonesia. Ya, kalau dilihat dari indeks tadi yang disampaikan Pak Sabardi ini kan ada penurunan yang sangat signifikan, tapi juga ada kenaikan angka yang cukup bagus. Ya. Sebelum pelaksanaan pemilu 2024 ini merupakan sebenarnya adalah perbaikan juga. Agak menurun saja di 2024 ini karena mungkin dampak pengaruh-pengaruh yang di luar penyelenggaraan tahapan kalau menurut saya. Mungkin ya. Ya, itu betul sekali. Terkait tadi yang disampaikan Pak Sabardi, adanya keterlibatan pihak-pihak atau masyarakat secara umum. Kalau dari pandangan Pak Sabardi, apakah demokrasi kita hari ini sudah cukup memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk berpartisipasi? Saya kira sudah, tapi tentu masih perlu ada perbaikan, ya, tentu sudah dan masih perlu ada banyak perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan ini tentu dalam rangka menyambut demokrasi tahun 2029. Makanya pemilu 2024 secara elektoral menuju pemilu substantif tahun 2029. Ini kami mencoba untuk memberikan edukasi ke teman-teman dan sebagainya, termasuk kami juga memberikan gagasan kepada teman-teman KPU. Pemilu 2024 sudah selesai, pemilu elektoral semua berteknis, tapi hari ini harusnya KPU, Bawaslu dan penyelenggara yang lain harus tidak hanya berfokus pada pemilu yang sifatnya teknis, tapi ada sisi yang sifatnya substansial. Bagaimana, misal banyak hal, misal terkait dengan pencalonan, semua yang dilakukan hampir semua bersifat teknis saja. Calon, partai, mendaftarkan dan sebagainya, tapi tidak ada verifikasi yang kemudian masyarakat, ruang-ruang masyarakat untuk kemudian melakukan penilaian dan sebagainya. Kemudian hari ini masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih, tapi prosesnya terlalu pendek ya, apalagi 5 kotak suara waktu itu, memilih presiden, memilih DPR RI, memilih DPRD provinsi, memilih DPRD kabupaten kota dan seterusnya, 5 kotak dipaksakan dengan waktu yang cukup pendek. Nah, ini apa namanya, pemilu elektoral sifatnya teknis. Sisi substantifnya bagaimana kemudian masyarakat melihat visi misinya dan seterusnya sangat jauh dari harapan. Maka untuk itu kami mendorong tahapan ini, harapnya bisa diberikan ruang panjang, masyarakat dilibatkan untuk kemudian menilainya ya. Kalau perlu ada partisipasi masyarakat dalam menentukan calon-calonnya. Hari ini kepala daerah, misal pilkada kemarin, calon-calon kan didatangkan bukan dari lokal, tapi justru pada penguasaan elit. Elit yang kemudian memberikan mengintervensi ke daerah calon-calonnya ini, dan masyarakat dipaksa untuk memilih. Nah, akhirnya kemudian ya sudah, kualitasnya hanya ya begitu, karena tidak ada partisipasi masyarakat dalam kemudian ini calon yang baik, ini calon yang istilahnya meritokrasi lah ya,
ada proses bagaimana proses itu dilalui dari usulan-usulan masyarakat. Tapi hari ini masih top down gitu ya, dari atas elit kemudian diturunkan siapa yang punya elektabilitas, masyarakat diminta memilih. Padahal masyarakat sendiri nggak kenal dengan calonnya. Padahal masyarakat tidak kenal. Ya. Tapi mau tidak mau karena kita di momentum pemilihan, partisipasi pemilih juga harus diharapkan hanya ditingkatkan, ya hanya memilih. Ya. Dengan segala masyarakat belum mengenal secara kuat, kira-kira begitu Bu Nunung. Iya, ini yang sebenarnya kami juga mengharapkan pemilih ini proaktif untuk mencari informasi, profiling dari masing-masing calon sebenarnya, sehingga yang diupayakan oleh KPU saat itu pada saat tahapan adalah memberikan informasi yang memadai, sependek yang bisa dilakukan oleh KPU. Tapi yang memang tahapannya saya rasa memang terlalu pendek juga ya Pak, karena pada saat itu hanya pada masa kampanye saja. Betul. Biasanya iya, tapi tetap kok informasi tetap kami sampaikan melalui media-media sosial, khususnya di KPU Provinsi Jawa Tengah begitu. Pak Sabadi, kalau keterlibatan anak muda khususnya di JPPR dalam memantau bagaimana proses pemilu itu berlangsung sehingga demokrasi bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bagaimana JPPR ini membawa anak-anak muda ini? Ya, terus seperti tadi yang saya sampaikan di awal, target JPPR adalah partisipasi anak muda ya. Yang pertama adalah ingin mencoba menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan atas persoalan politik dan demokrasi. Itu yang menjadi poin penting kita pertama. Yang kedua adalah melibatkan anak muda dalam menyuarakan persoalan politik dan demokrasi. Hari ini anak muda bahwa tidak memahami bahwa apa yang dia lakukan, apa yang kemudian lingkungan yang di sekitar itu adalah produk politik. Ya. Dia bisa kuliah, dia bisa bekerja, itu adalah produk politik. Ya. Kalau kemudian dia tidak bisa memahami itu dan dia tidak punya kesadaran terhadap politik, yang dirugikan adalah anak muda. Maka JPPR memberikan ruang-ruang itu, memberikan edukasi itu, bagaimana pentingnya sebuah politik dan demokrasi. Yang ketiga adalah membangun kesadaran dan pemahaman akan literasi politik, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian memobilisasi suara anak muda untuk menunjukkan dukungan politik yang bersifat nilai, kemudian substantif dan berintegritas. Itu peran-peran kita. Itu Mbak Bu Nunung. JPPR kan menggandeng anak-anak muda untuk bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana kita bisa mengedukasi. Tidak hanya kita berpartisipasi datang ke TPS cukup, atau kita mengajak saja tidak cukup, tapi bagaimana ini pemilih juga paham tadi yang disampaikan, paham, dia mengerti betapa pentingnya kita partisipasi, turut hadir dalam setiap tahapan. Lalu seberapa penting keberadaan pemantau dari masyarakat sipil dalam menjaga kualitas demokrasi itu sendiri? Ya. Undang-undang Pemilu jelas mengatakan ya bahwa peran masyarakat dalam pemilu yang pertama adalah memberikan tanggapan terhadap proses pembentukan penyelenggaraan pemilu. Itu yang pertama. Hari ini sedang berproses juga di RI, sedang berlangsung tim seleksi untuk kemudian mempersiapkan penyelenggara pemilu di tingkat nasional. Yang kedua, peran undang-undang mengatur bahwa masyarakat melakukan peran pengawasan partisipatif. Ya, baik itu yang diawasi penyelenggaranya, peserta pemilunya, maupun masyarakatnya. Ini tiga hal ini menjadi penting ya. Peserta pemilunya berintegritas atau tidak, penyelenggaranya netral atau tidak, masyarakatnya apakah kemudian berpartisipasi dalam proses benar-benar pemilu atau justru lebih pragmatis. Siapa yang datang, siapa yang memberi, dia akan memilih, kira-kira begitu masyarakat. Nah, harapannya adalah ada proses pengawasan ketiga aspek tadi. Yang ketiga adalah proses peran pemantau pemilu. Nah, tugas kita JPPR, kemudian Peristiwa Demokrasi, Perludem, dan teman-teman yang lainnya
yang kemudian secara legal terdaftar baik di Bawaslu maupun di KPU, bahkan ada yang sampai di Kesbang Polimnas ya, yang terdaftar. Itu melakukan kegiatan itu karena sifatnya legal, mewakili civil society. Yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Nah, ini proses tersendiri, artinya bahwa ada ukuran seberapa jauh sih partisipasi masyarakat. Ya, angka membuktikan misal dari pemilu-pemilu baik pemilu nasional maupun pemilu di Jawa Tengah ada kenaikan persentase kenaikan partisipasi pemilih di tingkat nasional. Tetapi ada juga di Jawa Tengah yang naik tiba-tiba ya turun juga. Yang tadi saya sampaikan, di pemilu nasionalnya naik tapi di pilkadanya turun. Ya. Nah, faktornya banyak sekali. Apakah kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi menurut pandangan dari JPR? Ya, sejauh pengamatan kita, Bu Nunung ya, yang pertama adalah saya melihat ini catatan khusus ketika kita melakukan pemantauan saat pemilihan ya. Yang pertama ada dua hal, faktor kehadiran dan faktor ketidakhadiran. Yang pertama faktor kehadiran. Orang mau datang ke orang mau datang ke TPS karena kemudahan administratif. Tapi ada persoalan juga terkait dengan ketidakhadiran, yaitu pemilih masih terbentur pada prosedur administratif, antara lain adalah tidak terdaftar. Ini masih kita temukan, ya. DPT-nya Semarang, yang bersangkutan ada di luar kota, dan itu tidak melakukan DP pindah ya. Itu masih terjadi. Kemudian ada yang faktor partisipasi itu terkait dengan figur. Saya mau datang ke TPS karena figurnya tetangga saya, karena saya kenal, karena elektabilitasnya naik. Tapi ada juga yang tidak mau memilih pada hari hanya ya karena tidak kenal dan sebagainya. Nah, ini yang jadi persoalan juga, yang perlu kita sinergikan bersama-sama dengan lintas sektoral. Pada hari H pemilu banyak instansi tempat pekerjaan yang tidak meliburkan. Akhirnya ada regulasi yang mengatakan tanggal merah masyarakat memilih, hari yang diliburkan. Iya. Tapi masih saja ada yang masih pekerjaan. Ketika ditanya lebih milih mana? Ya lebih baik milih kerja dapat uang daripada memilih. Itu persoalan tersendiri. Kemudian terkait tentu orang hadir karena memang punya literasi. Tapi kan masyarakat kita kan tidak semuanya memahami itu. Ya. Artinya ada yang literasinya kurang. Bahkan yang menjadi persoalannya adalah tadi politik faktor atau kelelahan politik karena pilkada beruntun dengan pemilu. Itu yang kemudian mengakibatkan persentase partisipasi pemilih kita di pemilu turun saat pilkada. Baik nasional maupun di Jawa Tengah. Iya, secara angka memang ada penurunan itu. Dan ini masih menjadi evaluasi KPU sampai saat ini. Tapi ini menuju ke pemilu 2029 masih ada sekitar 3 tahun lah ya. Apa yang paling mendesak untuk diperbaiki saat ini? Yang pertama, satu, regulasi. Jelas ya, regulasi ke pemilu yang kemudian baik itu Bawaslu maupun tingkat KPU. Kami mendorong misal kaitannya dengan Bawaslu sendiri ya, walaupun ini momentumnya di KPU ya. Bawaslu harus punya regulasi dan kekuatan terkait dengan kekuatan hukum. Banyak partisipasi masyarakat melakukan laporan dugaan pelanggaran misal. Tapi regulasinya dibatasi oleh waktu. 7 hari di Bawaslu, 7 hari di Gakumdu, dan selama waktu itu tidak diproses maka sifat laporan dugaannya akan hilang sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, KPU ya, untuk KPU. Yang terkait KPU ini sih jadwal tahapan mungkin ya, yang kemudian perlu disosialisasikan masyarakat. Kami menemukan waktu seleksi PPK dan seleksi Panwascam. Oke. Ya,
waktu itu berbarengan dengan tahapan verifikasi administrasi partai politik. Ya. Bayangkan KPU sedang melakukan kegiatan punya gawe dan Bawaslu sedang punya gawe seleksi anggota PPK dan Panwascam. Sisi yang lain KPU punya pekerjaan, yaitu sedang verifikasi administratif, dan saya kira itu tidak efektif. Sang satu tidak pasti diantaranya tidak berkualitas, baik itu seleksinya maupun verminnya. Buktinya adalah kita memberikan rekomendasi waktu itu Bawaslu tidak nyampe afirmasi perempuan 30% di Jawa Tengah. KPU hampir sama kayaknya, 30% tidak sesuai amanat undang-undang, tidak memenuhi. Alasannya ya kita sudah berupaya, kita sudah mensosialisasikan, tapi memang partisipasinya rendah. Saya kira ini bukan menjadi alasan, besok harus kita perbaiki bersama-sama. Saya kira gitu, Bu Nunung. Iya, sepakat. Karena waktunya yang simultan ini memang, padahal ini tahapan sama-sama penting. Betul. Pembentukan badan ad hoc juga penting. Iya. Verifikasi calon anggota peserta pemilu juga sama-sama pentingnya. Nggak ada yang nggak penting, tapi memang secara regulasi harus dilaksanakan simultan sebagaimana regulasi itu ya memang harus dilaksanakan. Dan ini menjadi catatan penting untuk kami di penyelenggara pemilu supaya prosesnya juga akan lebih baik nantinya. Kayaknya di tahapan kalau di pemilu. Karena mau kan KPU itu kan bekerja berdasarkan tahapan. Betul. Ya, maka untuk itu kami dari JPPR hanya mencoba untuk benar-benar selektif terhadap tahapan-tahapan itu. Betul. Iya. Apalagi kalau tidak salah kan ini sudah berlangsung 2028 juga sudah on the track gitu kan, karena targetnya kalau undang-undang pemilu ini sudah disahkan gitu, berarti kan konsekuensi logisnya 2029 sudah pemilu. Ya, tahapan kita nantikan bagaimana undang-undang ini kebentuk. Pak Sabardi, untuk pemilu 2029. Siap. Demokrasi seperti apa yang harusnya kita rasakan nanti dan apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Yang pertama, demokrasi yang, kembali saya ulang, melibatkan masyarakat. Peran serta masyarakat harus lebih dioptimalkan. Ya. Karena semakin banyak masyarakat berpartisipasi, legitimasi hasil demokrasi semakin kuat. Okay. Para pemimpin, para pejabat akan mendapatkan kekuatan yang powerful kalau kemudian keterlibatan itu hadir benar-benar dari masyarakat. Yang kedua, demokrasi apa yang kemudian harus kita ke depan ya? Indonesia bukan kemarin sore belajar demokrasi, sudah cukup panjang. Maka untuk itu menjaga demokrasi hari ini menjadi sesuatu keniscayaan. Isu terkait dengan pemilu tertutup bagi saya adalah sesuatu kemunduran. Maka kami dari JPPR sangat mendorong untuk tetap dilanjutkan pemilu terbuka, masyarakat memilih langsung, ya, jujur, terbuka, ya, jurdil gitu ya. Dan saya kira itu harus kita teruskan. Dua hal itu saja saya kira sudah mewakili bahwa demokrasi kita harus lebih baik dan tetap dijaga. Itu dan betul. Tetap partisipasi dari masyarakat harus selalu diberikan. Betul. Demi perbaikan demokrasi di Indonesia. Iya. Dan sesuai dengan harapan kita semuanya tentunya. Iya, benar. Pak Sabardi, terima kasih sekali sharingnya hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Sabardi bisa menggugah teman-teman pemilih dan bisa menjadi inspirasi untuk menjadi agent bagaimana demokrasi harus dirasakan oleh Indonesia ke depannya. Ya, terima kasih juga Bu Nunung. Sukses untuk KPU. Dan semoga tahapan ke depan lebih baik, demokrasi kita meningkat, partisipasi kita juga semakin meningkat. Dan kita nantikan JPPR hadir kembali di pemilu-pemilu selanjutnya. Insya Allah. Terima kasih, Bu Nurung. Terima kasih. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Muhammad Sabardi, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Jawa Tengah. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah. Tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng. Terupdate, bersuara, kepemiluan.